Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Ahlan wa sahlan ahbab nasa, jumpa lagi dengan saya Salman Al-Walidi di acara yang paling kita tunggu, yakni Kurma Kultum Ramadan Milenial An-Nasyiin. Pada kali ini sudah memasuki edisi kelima dari pelaksanaan Lomba Kurma. Dan pada saat ini kita sama-sama akan menyaksikan penampilan dari program kursus bahasa Arab kelas Kitabah A'la. Dan sebelum itu, buat kalian para ahbab darsa dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk selalu mendukung jagoan Anda. Dan saya akan kembali, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sekaligus mengaktifkan lonceng notifikasinya, sehingga kalian semua dapat informasi menarik dari kami. Oke, marilah kita saksikan bersama-sama penampilan peserta nomor urut 5 atas nama Anissa Mustaufiroh, yang pada kali ini akan membawakan dakwah yang berjudul Hakikat Puasa dan Keistimewaan di dalamnya. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima wa ja'alahu nuran hadiyan lil mujtama'i bi asrihim wa ruhan lil insaniyati fi nawahi hayatihim wa ja'alahu hujjatan mulzimatan kama ja'alahu ismatan wa najatan liman tamassaka bih wa amila bi muhkamih wa takhallaqa bi akhlaqih. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala man abada al-jahlah wa yubaddilhu bi arwahil ulum sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtamma bi da'watihi wa sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi. Sahibul fadilah wal kiramah Mudir Ma'had An-Nasyiin As-Sayyidi Syekh Ahmad Fauzi Hasbullah Barakallahu bi'ulumi Al-Afadil Al-Amajid Majlisu Hayati Tahkim Hafizakumullah. Wala ansa kadhalika jami'al ikhwah al-mushtarikin wal mushtarikat fi hadhihi al-musabaqah. Ayyuhal ikhwan wal ikhwah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat puasa dan keistimewaan yang ada di dalamnya. Puasa adalah ibadah yang diperintahkan kepada umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan suatu syariat yang baru. Puasa sudah ada sejak zaman umat terdahulu dan diperbaharui kepada umat Nabi Muhammad SAW. Puasa juga memiliki banyak manfaat, baik secara jasmani ataupun rohani. Puasa memiliki karakteristik unik, di mana umat Islam diperintahkan untuk menahan diri dan meninggalkan segala hal yang dapat membatalkan puasa. Hal ini menjadikan puasa sebagai ibadah yang sangat istimewa karena tidak dapat terlihat secara kasat mata. Hanya Allah yang dapat melihatnya. Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa puasa adalah rahasia dan amal batin yang penuh kesabaran. Kesabaran inilah yang merupakan inti dari ibadah puasa. Dan Allah sendiri yang akan membalasnya dengan ganjaran yang besar. Puasa memiliki manfaat lainnya, yaitu menurunkan keinginan syahwat
dan mempersempit ruang gerak setan. Dengan lapar dan haus saat puasa, medan pacu setan menjadi terbatas, sehingga puasa menjadi perisai bagi orang yang menjalankannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keistimewaan dari bulan puasa yaitu turunnya Al-Quran, atau yang sering kita sebut dengan Nuzulul Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu maulanal azim. Yang artinya, beberapa hari yang telah ditentukan itu ialah bulan Ramadan, di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Al-Qur'an sebagai kitab yang sempurna, tanpa celah, dan sebagai petunjuk yang jelas bagi seluruh umat manusia. Keistimewaan Al-Qur'an terletak pada kemampuannya sebagai pedoman hidup dan sebagai petunjuk yang mengatur segala aspek kehidupan. Nuzulul Quran merupakan momen yang sangat istimewa dalam sejarah umat Islam. Turunnya Al-Quran menjadi landasan utama dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari akhlak, ibadah, hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan Al-Quran sebagai sumber petunjuk dan pedoman hidup yang utama untuk menjalani kehidupan kita. Dengan mengamalkan ajaran Al-Quran, kita akan mendapatkan berbagai keberkahan, rahmat, petunjuk, dan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa bisa mendapatkan kekuatan agar bisa menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Quran di setiap langkah kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keistimewaan lainnya yaitu adanya malam Lailatul Qadar, yang mana malam ini hanya ada pada bulan Ramadan. Ketika kita membicarakan waktu kemunculan Lailatul Qadar, hal itu seolah menjadi misteri yang hanya sedikit hamba Allah yang dapat mengungkapnya. Rasanya Lailatul Qadar menjadi sebuah rahasia yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya sedikit hamba yang dapat mengetahuinya, sehingga setiap orang menanti-nantikan dengan harapan dan doa, sehingga merasa bahwa malam Lailatul Qadar merupakan keistimewaan yang sangat luar biasa. Allah berfirman dalam surah Al-Qadr ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, kami menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana malam ini merupakan malam diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memperbanyak amalan ibadah dan doa pada malam tersebut. Maka dari itu,
kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya malam Lailatul Qadar. Kita harus memperbanyak ibadah, zikir, sholat, membaca Al-Quran, dan bermunajat kepada Allah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.